Perkenalkan, kita dari kelompok gelombang tali 12-2. Nama saya Erik, absen 12. Saya Frey, absen 13. Saya Pamela, absen 30. Saya Gretchenia, absen 15. Saya Damianus, absen 7. Jadi tujuan percobaan gelombang tali ini adalah untuk menganalisis hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang pada gelombang tali, serta menentukan bagaimana perubahan frekuensi mempengaruhi kecepatan gelombang. Lalu yang kedua, menyelidiki perubahan massa beban terhadap panjang gelombang dan kecepatan gelombang, serta memahami hubungan antara tegangan dalam tali dan kecepatan rambat gelombang. Halo. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang dasar teori dari gelombang tali. Nah, pertama kita tuh harus tahu dulu nih transfer energi. Jadi energi itu dapat ditransfer dengan berbagai cara ya pertama-tama. Nah, cara yang paling biasa terlihat itu ya lewat perpindahan tempat benda gitu. Jadi lewat kecepatan. Nah, itu tuh namanya energi yang dibawa oleh objek ya dengan energi kinetik gitu. Nah, misalnya tuh ada bubuk mesiu dalam pistol yang terbakar. Nah, terus bubuk mesiu itu kan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan itu ditransfer ke peluru dan membawa peluru itu harus tertembak dengan kencang gitu. Dan ini ada rumusnya, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana energi kinetik itu adalah joule, yaitu kg dikali m kuadrat dibagi second kuadrat, dan m itu yang massa, kilogram, dan p itu kecepatan atau kelajuan benda, meter per second satuannya. Kemudian kita masuk ke gelombang. Jadi transfer energi itu nggak kayak tadi yang saya sudah bilang, ada berbagai cara gitu. Salah satunya itu lewat gelombang. Dan gelombang ini sebenarnya pengertiannya adalah getaran yang merambat di dalam perambatannya, tidak diikuti oleh perpindahan ya partikel-partikel perantaraannya. Pada hakikatnya, gelombang merupakan hambatan energi atau energi getaran. Jadi ya samain itu untuk memindahkan energi intinya gelombang. Nah, terus kita harus ngerti juga gelombang pada tali. Jadi gelombang itu merambat dalam suatu medium dengan kecepatan yang konstan. Ya, kalau dalam tali ini dia berfungsi sebagai medium di mana gelombang bergerak dari satu titik ke titik lainnya tanpa adanya ya kecepatan perpindahan tempat gitu. Penggambaran konstruksi gelombang pada tali dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, misalnya ujung tali B berhubungan dengan tiang penyangga yaitu, dan ujung A itu dipegang oleh siswa. Ketika siswa memberikan gaya, gelombang bergerak dengan kecepatan konstan sepanjang tali. Saat gelombang mencapai ujung B, dia tuh menembus tiang karena kan tadi mentransfer energi dan energi itu nggak bisa hilang. Ketika dia sampai ke titik B, karena B itu tembok, dia nggak bisa dia tuh diem kan, nggak bisa gerak. Maka si tali itu energinya dibalikkan lagi, memantul dan kembali ke ujung A. Terus ini pembuktiannya. Jadi si tali itu emang benar dia bawa energi atau enggak. Jadi untuk membuktikannya itu dibuat konstruksi sebagai berikut. Jadi ujung B itu disambungkan pada tuas katrol dan beban yang ada di gambar ini ya, sama kayak di gambar. Nah, terus pada kasus ini ketika gelombang dari titik A itu dirambatkan ke titik B, beban yang ada di B itu yang dalam tadinya seimbang akan bergerak naik. Hal ini tuh membuktikan bahwa gelombang membawa kerja atau energi. Kerja energi pada titik B ternyata sama dengan titik A. Hal ini tuh membuktikan bahwa energi tersebut ditransfer tanpa adanya transfer massa. Nah, ini tuh ada contoh-contoh gelombang pada tali. Jadi kalau kalian gerakin makin cepat, itu ya gelombangnya makin banyak gitu. Itu juga dipengaruhi sama tegangan tali sama massa tali persatuannya. Kita akan mencoba percobaan gelombang tali. Di sini ada audio generator yang buat getarannya, sama ini nanti bakal disambungin ke alat ini. Ini vibrator. Nanti kita bakal sambungin si talinya ke si vibratornya. Untuk percobaan yang 20 Hz ini, terlihat bahwa satu gelombang, yaitu satu gunung dan satu lembah, mencapai 121 cm atau 1,21 meter. Untuk yang 30 Hz ini, panjang gelombangnya 82,5 cm atau 0,825 meter. Lalu, untuk yang 40 Hz, panjangnya mencapai 61 cm atau 0,61 meter. Untuk panjang gelombang dengan frekuensi
50 Hz mencapai 44 cm atau 0,44 meter. Dengan massa beban 0,05 kg, didapatkan panjang gelombang yaitu 54 cm atau 0,54 meter. Lalu ditambahkan massa beban menjadi 0,1 kg. Untuk beban 0,1 kg, didapatkan panjang gelombang sepanjang 74 cm atau 0,74 meter. Untuk beban 0,15 kg, panjang gelombang yang didapatkan adalah 89 cm atau 0,89 meter. Untuk beban 0,2 kg, panjang gelombangnya adalah 107 cm atau 1,07 meter. Untuk massa beban 0,25 kg, didapatkan panjang gelombangnya 116 cm atau 1,16 meter. Pertama-tama, untuk percobaan pertama, variabel bebasnya adalah frekuensi. Variabel terikatnya adalah panjang gelombang dan laju gelombang. Variabel terkendalinya adalah massa beban dan jenis serta panjang dari tali. Dapat kita lihat ya di samping tabel samping ini. Untuk gelombang tali 2, variabel bebasnya adalah massa beban. Variabel terikatnya adalah panjang gelombang dan laju gelombang. Lalu variabel terkendalinya adalah frekuensi, jenis, dan panjang tali. Bisa kita lihat lagi di tabel samping ini. Kali 2. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke gelombang kali pertama. Nah, kita harus mengukur dulu beberapa besaran tetap yang harus kita gunakan di dalam percobaan kali ini. Pertama, karena kita menggunakan kali, kita harus menjelaskan dan mengukur massa tali dan juga panjang tali. Pertama, massa tali yang didapatkan dengan satuan MT yaitu 0,001 kg atau 0,1 gram. Dan juga ada panjang tali atau bisa kita sebut LT yaitu 1,55 meter atau 155 cm. Dan juga kita harus mencari massa jenis linear tali. Di sini bisa kita sebut mu. Dengan rumusnya yaitu massa tali dibagi dengan panjang tali, yaitu kita dapat mendapatkan hasil 0,0006 kg per meter atau 6 kali 10 pangkat 4 kg per meter. Nah, dalam percobaan pertama ini kita menggunakan massa beban yang sama untuk 5 percobaan yang kami lakukan, yaitu kita menggunakan massa beban 0,05 kg atau 50 gram. Lalu didapatkan percepatan gravitasi atau G yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Dan juga kita harus mencari gaya tegang tali atau bisa kita sebut F atau Fp dengan rumusnya yaitu massa beban dikali dengan gravitasi. Di sini kita mendapatkan gaya tegang tali yaitu 0,49 Newton. Nah, dari percobaan yang sudah teman saya lakukan, di sini kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, dengan frekuensi 20 Hz, kita mendapatkan panjang gelombang yaitu 1,21 meter atau 121 cm. Yang kedua, dengan frekuensi 30 Hz, kita mendapatkan panjang gelombang atau lambda yaitu 0,825 meter atau 82 cm, sekitar 82 cm. Ketiga, dengan frekuensi 40 Hz, kita mendapatkan panjang gelombang yaitu 0,61 meter atau 61 cm. Dan yang terakhir, dengan frekuensi 50 Hz, kita mendapatkan panjang gelombang yaitu 0,44 meter atau 44 cm. Nah, pada percobaan gelombang 1 dan gelombang 2 ini, kita akan mencari laju gelombang. Nah, kita akan mencari laju gelombang ini dengan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan frekuensi dikali lambda. Nah, dengan data yang sudah teman-teman saya dapatkan, kita langsung bisa mengkalikan saja. Misalnya 20 Hz ini kita kalikan dengan 1,21 meter. Kita akan mendapatkan hasil 24,2 meter. Lalu dengan frekuensi 30 Hz kita kalikan dengan 0,825 meter. Dan kita akan mendapatkan laju gelombang yaitu 24,75 meter second. Nah,
Begitupun juga dengan nomor 3 dan nomor 4. Nah, lalu kita akan mendapatkan rata-rata dari laju gelombang tali. Kita bisa menjumlahkan keempat hasil ini dan dibagi 4. Dan hasilnya yaitu 23,8375 meter per second. Untuk yang pengukuran masalah tetap ini tidak terlalu berbeda seperti yang pertama, kecuali di masa beban. Kenapa di sini saya kasih seperti tanda lengkung seperti ini? Karena dalam gelombang tali yang kedua ini kita menggunakan masa beban yang berbeda-beda, tetapi frekuensinya sama. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi karena beban yang digunakan adalah berbeda-beda, tentu saja gaya gelang tali yang dihasilkan itu berbeda-beda tiap bebannya. Sehingga nanti kita akan mencari satu persatu per setiap beban. Nah, dengan frekuensi yang sama, yaitu 50 Hz. Nah, dengan masa beban 0,05 kg atau 50 gram, kita akan mendapatkan panjang gelombang yaitu 0,54 meter atau 54 cm. Untuk masa beban 0,1 kg, kita akan mendapatkan panjang gelombang 0,74 meter. Lalu untuk masa beban 0,15 kg, kita akan mendapatkan panjang gelombang yaitu 0,89 meter. Untuk masa beban 0,2 kg, kita mendapatkan panjang gelombang yaitu 1,07 meter. Dan terakhir, untuk masa beban 0,25 kg, kita mendapatkan panjang gelombang yaitu 1,16 meter. Nah, karena tadi masa bebannya itu berbeda-beda, kita harus mencari gaya tegang tali setiap bebannya. Nah, seperti yang kita sudah tahu, gaya tegang tali itu bisa kita sebut dengan FT. Rumusnya itu masa beban dikali gravitasi, dengan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini merupakan 5 masa yang kita pakai di dalam percobaan ini. Kita bisa langsung kalikan saja, misalnya 0,05 kg dikalikan dengan 9,8, hasilnya 0,49. Lalu 0,1 kg dikali dengan 9,8, hasilnya 0,98. Begitu juga dengan nomor 3, 4, dan 5. Nah, karena tadi kita memang mencari laju gelombang, nah kita bisa juga mencari laju gelombang dengan rumus P sama dengan akar gaya tali atau FT dibagi dengan mu. Dengan mu adalah massa jenis linear tali. Karena massa jenis linear tali itu sama, tidak berubah-ubah, jadi hasilnya tetap 0,0006 kg per meter atau 6 kali 10 pangkat min 4 kg per meter. Nah, dengan kelima beban ini dan gaya tegang tali yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa langsung saja masukkan ke rumus di atas ini. Misalnya, untuk yang pertama bisa kita tulis seperti ini. Berarti V sama dengan akar dari 0,49 Newton dibagi dengan 0,0006 kg per meter. Nah, di sini saya membuatkan hasilnya. Kita akan mendapatkan hasil 28,58 meter per second. Untuk nomor 2, sama caranya, yaitu akar dari 0,98 Newton dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 4 kg per meter. Dan hasilnya yaitu 40,41 meter per second. Ini juga berlaku untuk nomor 3, 4, dan juga ada nomor 5. Nah, ini juga sama, kita mencari laju gelombang tapi memakai rumus yang awal yang kita pakai untuk percobaan gelombang 1, yaitu V sama dengan frekuensi dikali lambda atau panjang gelombang. Nah, karena tadi frekuensi yang kita gunakan itu sama, yaitu 50 Hz, dan masa beban berikut seperti ini, dan juga panjang gelombang yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, kita akan mendapatkan laju gelombang dengan mengkalikan frekuensi dikali dengan lambda. Misalnya 50 Hz dikali 0,54 meter, hasilnya 27 meter per second. Dan yang kedua juga 50 Hz dikali dengan 0,74 meter, hasilnya itu 37 meter per second.
Itu juga berlaku untuk nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang kelompok kami sudah dapat. Oke, jadi untuk percobaan paling pertama itu dapat disimpulkan bahwa hubungan antara frekuensi gelombang dengan panjang gelombang tali yaitu V sama dengan F dikali lambda. Semakin besar suatu gelombang, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Lalu semakin besar frekuensi gelombang yang diberikan, maka semakin kecil pula gelombang yang akan dihasilkan. Sehingga frekuensi gelombang berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Lalu hasil laju rambat gelombang tidak konstan tetapi tidak terlalu jauh. Percobaan kedua itu dapat disimpulkan bahwa massa beban mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat. Semakin besar massa beban, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin besar hingga cepat rambatnya juga akan semakin besar. Lalu massa beban itu berbanding lurus dengan panjang gelombang. Lalu hubungannya antara cepat rambat gelombang dengan tegangan tali adalah V sama dengan akar Ft dikali dibagi mu. Lalu Vt sama dengan Mb dikali G, sehingga semakin besar cepat rambat suatu gelombang, maka semakin besar pula tegangan talinya. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, gelombang tali ini konsepnya dapat berguna dalam desain jembatan gantung, di mana kabel-kabelnya dapat mengalami getaran seperti gelombang tali yang harus dikontrol agar tidak menyebabkan kerusakan. Konsep ini berguna dalam sistem transportasi benda, gerbang atau lift, di mana tali yang digunakan harus mampu meredam getaran untuk menjaga stabilitas. Konsep ini berguna untuk memahami bagaimana senar gitar atau biola menghasilkan nada yang berbeda saat frekuensinya diubah atau tegangannya disesuaikan. Konsep ini berguna juga dalam industri tekstil, terutama dalam pemintanan benang atau pembuatan kain, di mana tali atau serat mengalami tegangan yang seperti dialami dalam gelombang tali.